Hai guys, kembali ke channel YouTube Bukaholic Body. Pertama-tama mau ngucapin dulu selamat tahun baru 2026. Kemarin sesuai rekomendasi di kolom komentar aku ada salah satu subscriber yang rekomendasi buat buku terbaik tahun ini ya, buku terbaik tahun 2025. Jadi sekarang aku akan buat videonya yaitu rekomendasi 7 buku terbaik versi aku tahun 2025. Jadi ini adalah daftar bacaan yang menurut aku paling best of the best di tahun 2025 yang udah aku baca. Aku akan urutkan dari ranking paling bawah dulu, ranking 7, 6, 5, 4, 3, 2 sampai ke ranking pertama atau buku paling terbaik di tahun 2025 atau my best reads di tahun 2025 ya. Kita mulai aja langsung videonya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah komen di channel YouTube aku. Kalau kamu suka sama video ini, sebelum dimulai jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan konten-konten terkait buku, anime, coloring books, dan lain-lainnya dari aku. Posisi ketujuh, rekomendasi bacaan terbaik versi aku di tahun 2025. Yaitu jeng 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 dari Allen Askins, yaitu The Life We Bury. Ya, The Life We Bury dari Allen Askins. Dari covernya menarik banget kan, ada gambar kayak rumah terbakar, rumah atau gudang gitu. The Life We Bury. Jadi ini tuh teman-teman genrenya kriminal gitu, kayak memecahkan kasus. Jadi pemeran utamanya yaitu Joe Talbot kalau aku nggak salah ingat. Iya benar, Joe yang berusaha menyelesaikan tugas bahasa Inggrisnya, di mana dia itu disuruh untuk mewawancarai. Nah, karena dia bingung mau wawancarain siapa, akhirnya dia pilih wawancarai seorang mantan kriminal. Nggak bisa disebut mantan juga sih, masih kriminal lah. Cuma dia kriminalnya itu karena sudah sakit-sakitan, si kriminal ini, si orang yang dituduh pernah membunuh dan memperkosa seorang gadis di tahun sekian gitu. Karena dia sudah sakit-sakitan, jadi si penjahat ini dipindahkan ke panti jompo. Nah, di panti jompo itu si Joe datangin si kriminal ini untuk tanya-tanya jawab, kayak sesi wawancara gitu untuk tugas bahasa Inggrisnya. Nah, selama sesi wawancara itu akhirnya mulailah terkuak beberapa misteri yang dipertanyakan oleh si Joe, juga yang dipertanyakan oleh kita sebagai pembaca. Menurut aku ceritanya tuh menarik. Aku kasih ini ratingnya di Goodreads itu 5/5, termasuk bacaan terbaik aku tahun ini. Karena dia selama kamu membaca itu, aku yakin pasti kamu akan terus bertanya-tanya dan penasaran. Ceritanya kayak page turner gitu, mudah untuk diikuti. Terus plot twistnya lumayan lah, walaupun kamu udah bisa nebak sih, oh pasti pelakunya bukan ini, tapi kamu akan kesulitan menebak. Kamu tahu pelakunya pasti bukan si dia, tapi untuk menebak siapa pelaku sebenarnya itu agak sulit menurut aku, karena aku aja nggak bisa nebak pelaku sebenarnya itu siapa. Jadi pas reveal pelaku sebenarnya, agak kaget juga. Cerita plot twistnya lumayan gitu. Jadi ini adalah bacaan terbaik aku peringkat ketujuh di tahun 2025. Sekarang kita lanjut, genrenya ini ya, kriminal. Selanjutnya bacaan terbaik ke-6 di tahun ini. Ini beberapa aku nggak punya bukunya karena aku baca dari perpus, sebagiannya ada juga dari Ipusnas. Posisi ke-6 ini adalah buku yang aku pinjam dari perpus, yaitu Larung dari Ayu Utami. Ini kalau kalian mau lihat review aku sudah ada di channel YouTube aku juga ada buat reading vlognya dari buku ini, Larung Ayu Utami. Jadi ada dua video yang membahas tentang Larung di YouTube aku. Jadi ceritanya ini mengikuti si Larung, pemeran utama ya, sesuai judulnya. Jadi kisah hidupnya Larung, tetapi pemeran utamanya bukan cuma Larung aja, ada beberapa lagi yang lain, kayak Sakuntala, terus ada Saman. Nah, Saman ini sebenarnya adalah pemeran utama dari buku pertamanya Larung. Jadi Larung ini buku kedua, buku pertamanya judulnya Saman, dan pemeran utamanya ya Saman. Jadi Saman juga muncul di buku Larung ini. Jadi kalian ngikutin kisah si Larung, mulai dari kisah percintaannya dia, terus kisah absurd di awal itu dimana dia
pengen membunuh neneknya. Iya, literally dia pengen membunuh neneknya, makanya absurd kan aku bilang. Terus nanti di pertengahan kalian lihat Larung mulai ketemu dengan pemeran-pemeran utama yang lain, ada Sakuntala dan lain-lain ya, aku bilang. Jadi di situ tuh pemeran judulnya Larung, tapi pemeran utamanya sebenarnya bukan cuma Larung, ada banyak kisah-kisah dari tokoh-tokoh lain yang sangat menarik untuk diikuti, termasuk kisahnya Saman. Jadi aku dapat sedikit latar belakang ceritanya Saman dari buku Larung ini. Ini penulisannya indah banget, narasinya itu khas buku-buku lama gitu, buku-buku klasik. Yang nulisnya tuh kayak sastra banget, tapi apakah bikin pusing? Nggak juga, masih bisa diikuti aja kok, masih amat nyaman aja untuk dibaca. Aku suka banget itu, aku kasih di Goodreads 5/5 karena setelah aku baca tuh aku kayak kepikiran beberapa hari tuh sama buku itu, saking bagusnya. Kalian kalau penasaran sama buku itu bisa baca di ini juga, di Pusnas ada tuh Larung sama Saman. Kalau untuk aku sih, aku kemarin bacanya langsung ke Larung ya, padahal dia sebenarnya harus baca dari Saman dulu. Tapi apakah boleh bacanya langsung ke Larung tanpa baca Saman? Sebenarnya boleh-boleh aja, masih bisa ketangkap kok inti ceritanya. Apalagi kan ada sedikit latar belakang Saman di dalam buku Larung itu yang diceritakan juga, karena Saman sempat muncul juga di buku Larung. Jadi top 6, posisi ke-6, ranking 6 di tahun 2025 bacaan aku yaitu Larung dari Ayu Utami. Berikutnya, posisi kelima bacaan aku ya. Posisi kelima, Toto-chan, Gadis Cilik di Jendela. Ini aku punya bukunya. Dan dia hardcover. Ini Toto-chan, Gadis Cilik di Jendela. Ini mengikuti kisahnya yang diangkat jadi judul ya, Toto-chan. Ini anak kelas 1 SD yang dia masih baru masuk sekolah udah dikeluarin dari sekolahnya karena dianggap sama gurunya terlalu nakal atau terlalu aktif gitu ya. Sulit diatur. Jadi akhirnya Toto-chan ini dipindahkan oleh ibunya ke sekolah yang namanya Tomoe Gakuen. Nah, di Tomoe Gakuen itu pembelajarannya nggak kayak sekolah-sekolah umum biasanya. Terus juga sekolahnya bukan berupa gedung biasa, tapi dari bekas kereta api, gerbong-gerbong kereta api yang disusun menjadi kelas-kelas untuk belajar. Nah, di dalam Tomoe Gakuen itu nanti kalian ketemu sama kepala sekolah dari Tomoe Gakuen yang prinsip hidupnya, prinsip mengajarnya itu sangat-sangat bagus dan sangat-sangat patut untuk dijadikan bahan pembelajaran ya, apalagi untuk pendidik. Terus juga aku suka karakter di dalam buku ini, selain si Toto-channya ya sama teman-temannya, dia yang gemes-gemes banget karena anak SD ya, masih kecil banget. Aku juga suka sama karakter lain seperti ibu guru di dalam sini, terus kepala sekolahnya udah pasti itu yang paling top sih karakternya di sini, dan ibundanya Toto-chan, gimana dia tuh menghadapi anaknya yang aktif, yang nggak kayak anak-anak biasanya ya. Itu dari ibunya Toto-chan kita bisa banyak sekali mendapatkan pembelajaran. Jadi ini posisi kelima buku terbaik di tahun 2025 versi aku, dan dia tuh bacanya ringan banget karena dia per chapter pendek-pendek. Jadi dia tuh banyak banget chapternya, ada berapa ya, coba aku lihat. Ini juga sudah aku review sih teman-teman di YouTube channel aku. Sebenarnya daftar isinya banyak banget, kalau aku nggak salah ingat dia nggak pakai nomor sih, tapi yang pasti tuh banyak banget daftar isinya. Ini kelihatan nggak ya, aku lupa, udah pernah ngitung dulu pas di review sebelumnya, aku ada kasih tahu daftar isinya tuh ada sekitar berapa. Yang pasti ada banyak, lebih dari 20 lah, lebih dari 20 chapter gitu, karena dia per chapternya pendek-pendek banget. Kadang satu chapter cuma 2 lembar, kadang satu chapter cuma 1 lembar bolak-balik doang, terus udah pindah chapter baru lagi. Jadi bacanya tuh ringan banget. Ini bagus, recommended. Tapi walaupun per chapter pendek-pendek tuh, isi di dalam bukunya tuh bagus banget, banyak yang bisa dipetik dari buku itu. Terus posisi keempat, ini buku ringan juga, dia masuk ke buku klasik. Covernya kayak kelihatannya kayak buku anak-anak, tapi apakah cocok dibaca untuk anak-anak? Sebenarnya enggak, karena bukunya terlalu filosofis kalau menurut aku pribadi, yaitu Little Prince atau Leopard Prince. Ini aku bacanya dari Pusnas. Terus tuh aku suka banget sama buku itu. Bukunya singkat banget, aku ingat nggak nyampe 100 halaman dia, di Pusnas bisa pinjam. Dan dia menceritakan tentang seorang pangeran yang katanya berasal dari antah berantah. Antah berantahnya itu di mana sebenarnya? Dia itu ya kayak bukan makhluk bumi gitulah. Terus dia kesasar di gurun Afrika. Akhirnya dia ketemu sama seorang yang juga terdampar di gurun Afrika karena pesawatnya itu mogok di situ.
Terus mereka akhirnya berbincang-bincang. Terus si pangeran cilik ini, pangeran kecil, bercerita tentang perjalanannya dia ke planet-planet sebelum dia tiba di bumi. Terus dia cerita juga planet asalnya tuh gimana. Ini diceritakan si Lepet Prince ya. Itu bukunya menurut aku sangat fantasi banget, sulit untuk berpikir kalau tahun-tahun segitu ternyata orang sudah bisa berimajinasi setinggi itu. Jadi bukunya itu sangat fantasi sekali, maksudnya imajinasinya tuh kuat banget. Jadi kalau kamu pengen coba baca buku klasik tapi yang nggak bikin pusing dan bisa membuat kamu teringat terus sama ceritanya, bisa cobain baca Le Petit Prince. Dan ini sebenarnya udah aku review juga tersendiri, dan aku kasih di Goodreads lagi 5/5. Semua yang aku masukkan dalam sini, daftar 7 buku terbaik tahun 2025 ini semuanya aku kasih 5/5 di Goodreads. Cuma kalau mau di ranking dari yang paling aku suka dari nomor 1 sampai ke nomor 7, si Le Petit Prince ini berada di urutan nomor 4. Selanjutnya yang berada di urutan nomor 3, ini juga aku nggak punya bukunya. Maksudnya aku nggak punya buku fisiknya, yaitu To Kill a Mockingbird. Aku nggak akan bosan bilang kalau ini adalah salah satu buku terbaik yang pernah aku baca. To Kill a Mockingbird ini termasuk buku klasik juga, tapi kalau kamu baca bukunya nggak akan terasa kalau itu buku klasik. Menurut aku masih mirip dengan penulisan zaman-zaman buku modern gitulah, buku-buku zaman modern. Dan lagi dia nggak sulit ngikutin ceritanya karena pemeran utamanya adalah anak kecil, yaitu Jean Louis Flinch. Dari sudut pandangnya Jean, kita akan mengetahui keadaan yang terjadi di Alabama, dimana di situ tuh diceritakan pada tahun itu ya, itu ceritanya udah kayak zaman-zaman dulu gitu. Aku lupa settingnya tahun berapa, yang pasti di tahun itu rasisme itu masih kuat banget. Nah, ini jadi kita ngikutin kisah rasisme, terus kisah ketidakadilan di ruang persidangan, tapi dari sudut pandangnya anak kecil, dari sudut pandangnya si Jean tadi, si Jean Louis ya. Yang mana Jean Louis ini merupakan anak dari seorang pengacara. Nah, buku ini menurut aku seru banget karena dia nggak sulit diikuti karena ceritanya dari POV-nya anak kecil kan. Terus aku suka karakter di dalamnya, kayak pemeran utama kita si pengacara, anaknya Jean Louis Flinch, terus kakaknya Jean, terus ada teman kakaknya Jean, terus tetangga-tetangganya Jean. Jadi di dalam buku ini tuh nggak cuma bahas tentang rasisme sama ketidakadilan di ruang pengadilan, tapi juga ada kayak misteri-misteri gitu. Misalnya misteri tentang tetangganya Jean yang nggak pernah keluar dari rumah. Yang mana gosip-gosip tuh beredar kalau misalnya tetangganya itu pemakan orang, tetangganya itu jahat, kayak gini. Karena nggak pernah keluar rumah. Itu menurut aku seru juga, misteri-misteri versi buku ini. Jadi aku menempatkan buku ini di posisi ketiga tahun ini bacaan terbaik aku di 2025, To Kill a Mockingbird. Sebenarnya ini buku pertama, dia itu ada buku lanjutannya, judulnya apa ya, kemarin aku sempat baca di perpus, tapi baru kayak sampai bab 1 gitu. Dia tuh bab satunya sekitar halaman berapa kemarin aku baca, halaman 25 kayaknya. Cuma belum aku lanjut lagi. Aku rencananya mau pinjam aja dari Ipusnas bukunya nanti untuk lanjut baca buku keduanya, To Kill a Mockingbird nih. Bukunya judulnya Go Set a Watchman dari Harper Lee. Ada buku keduanya guys. Tapi kalau kamu nggak mau baca buku keduanya juga bisa sih, bisa berhenti di buku pertama. Cuma karena aku suka banget sama buku pertamanya, aku memutuskan untuk pengen baca buku keduanya yang Go Set a Watchman di tahun 2026 ini. Walaupun sempat ragu sih aku, karena aku baca komentar orang-orang, banyak yang bilang jangan baca buku keduanya, nanti kamu kecewa karena buku keduanya itu, kalau aku baca-baca dari komentar orang ya, ini agak spoiler, aku juga agak kena spoiler dari komentarnya orang-orang. Katanya di situ si pengacara, bapaknya Jean, ternyata nggak seperti yang kita bayangkan di buku pertama, karena di buku pertama kan dari POV-nya Jean nih, seorang anak kecil, dia memandang bapaknya itu adalah orang yang berkarisma. Nah, di buku kedua Jean udah dewasa, jadi dia bisa menilai ayahnya sendiri dengan perspektif yang lebih tidak bias gitu, tidak memihak. Nah, di situ katanya orang-orang, di buku kedua bapaknya Jean yang kita lihat di buku pertama itu sangat
rasa keadilannya tinggi, sangat menentang rasisme. Ternyata di buku kedua bapaknya berubah jadi seorang rasis. Kata komentarnya sih kayak gitu ya, tapi aku belum tahu juga pastinya gimana karena belum baca sampai habis bukunya. Aku baru baca bab satunya dari Go Set a Watchman. Jadi yang aku rekomendasikan buku terbaikku di tahun ini yang keempat, yang ketiga To Kill a Mockingbird dari Harper Lee. Masuk ke yang kedua. Yang kedua aku punya buku fisiknya guys. Kalian akan bosan dengar aku ngomong ini, nyebutin buku ini karena memang sebagus itu menurut aku, yaitu Edogawa Rampo, Kursi Manusia. Buku yang selalu aku kasih tagline, buku aneh tapi seru, buku nyeleneh tapi seru. Benar-benar di dalam sini tuh buku cerita-ceritanya, dia tuh ada beberapa cerita, kalau nggak salah ingat ada 5, coba aku periksa lagi ya. Ada 6. Jadi ada daftar isinya, ada kursi manusia, ulat bulu, neraka cermin, saudara kembar, kamar merah, dua pria cacat. Semua dari 6 chapter itu bagus-bagus banget, tapi kalau aku mau disuruh pilih, ya pasti buku yang jadi judul ya, Kursi Manusia. Itu chapter itu tuh sangat membagongkan, aneh banget, sumpah aku bacanya kayak, ya ampun ada ya karakter yang seperti itu. Tapi di dunia nyata pun aku rasa mungkin bakal ada orang seperti itu yang nyelenehnya kelewatan banget. Terus neraka cermin lumayan menurut aku, saudara kembar sangat plot twist, dua pria cacat sangat plot twist, kamar merah juga sangat plot twist. Jadi ini bukunya tuh lumayan mengagetkan juga karena dibalut dengan plot twist. Walaupun bukunya setipis ini ya, aku yakin kalian setelah baca ini akan teringat terus sama buku ini. Ini adalah buku terbaik versi aku di tahun 2025, Kursi Manusia, peringkat 2. Ini wajib banget, semua orang harus baca ini sih. Ini jangan terpengaruh dengan kalimat kalau ini tuh buku klasik. Ini sama sekali nggak berat guys, gampang dibacanya, apalagi tipis juga kan. Jadi ini ya buku kedua. Dan peringkat pertama, jadi ini juga penulis yang aku suka banget, orang Jepang juga. Tadi kan Edogawa Rampo, yang kedua Kursi Manusia orang Jepang, yang pertama juga orang Jepang, yaitu Haruki Murakami. Judulnya apa? Kayaknya yang nonton video lama-lama aku, video lawas gitu, pasti udah tahu. Aku suka banget sama buku ini, yaitu Tsukuru Tazaki Tanpa Warna dan Tahun Ziarahnya. Ini aku nggak punya buku fisiknya karena aku pinjam buku teman aku, Veronica Penny, terus udah aku kembalikan bukunya. Pas itu aku pinjam bersamaan sama bukunya Haruki Murakami yang Norwegian Wood. Jadi peringkat 1 adalah Tsukuru Tazaki Tanpa Warna dan Tahun Ziarahnya. Wajib banget dibaca semua orang menurut aku. Itu tuh ceritanya tentang Tsukuru yang jadi judul di bukunya ya. Yang suatu hari tuh dia tiba-tiba dikucilkan oleh teman-teman SMA-nya, kayak gengnya dia, circle-nya dia tiba-tiba ngucilin dia. Terus dia nggak tahu alasan kenapa dia dikucilkan. Sampai akhirnya dia pindah dari desanya itu, dia pergi ke kota, ke Tokyo untuk kuliah. Dia masih nggak tahu, sampai dia pergi kuliah tuh dia masih nggak tahu kenapa temannya ngucilkan dia, menjauhi dia, kayak langsung musuhin dia. Jadi kalian bakal mengikuti misteri alasan dibalik kenapa si Tsukuru ini dikucilkan. Ya, terus kalian lihat Tsukuru gimana keadaannya setelah dia nggak ditemenin sama teman-teman SMA-nya, di mana dia tuh depresi, dia tuh kesepian. Terus yang aku suka dari buku ini selain karena misterinya itu ya, kita diajak menebak-nebak, narasinya yang dibuat oleh si Haruki Murakami ini bagus banget, detail banget. Terus kamu bisa kayak menghidupkan emosi di dalam dirimu gitu. Misalnya kamu baca narasi tentang kesepian, nah kesepian itu kerasa banget, tiba-tiba kamu ikut kesepian juga. Terus kalau Tsukuru lagi depresi, tiba-tiba kamu keikut juga depresi. Tsukuru lagi sedih, kamu ikut sedih. Feelingnya tuh dapat banget buku itu kalau menurut aku ya, selama aku baca. Apalagi dia narasinya sangat detail, jadinya enak bacanya gitu. Jadi kita makin paham karena dia ditulisnya dengan mendalam. Terus karakteristiknya Tsukuru, sedangkan karakteristiknya Haruki Murakami, di mana dia tuh selalu menciptakan karakter-karakternya itu sangat manusiawi. Maksudnya gimana itu maksudnya manusiawi? Maksudnya walaupun dia pemeran utama, dia nggak perfect. Sebenarnya pemeran utamanya juga punya dosanya sendiri, punya kekurangannya sendiri. Jadi sangat manusiawi menurut aku. Nggak terlalu yang ini udah pasti nih manusia novel nih, karena di dunia nyata nggak mungkin ada orang seperfect itu. Nah enggak, dia nggak buatnya manusianya tuh ya betul-betul kayak manusia pada
umumnya di dunia nyata, yang dimana punya kelebihan juga punya kekurangan dan punya dosanya sendiri. Kalian pas baca itu semakin lama kalian semakin digiring uh, untuk menebak-nebak gitu apa sebenarnya yang terjadi pada zaman-zaman si Sukuro ini SMA. Tapi semua tebakannya tuh nggak ada yang benar. Kalau versi apapun nggak ada yang bisa nebak tuh, ujung-ujungnya ternyata dibawanya ke sini. Terus dia seru karena perbabnya kamu kayak diajak ketemu sama teman-teman lamanya Sukuru yang masa SMA itu, tapi diajak ketemunya satu persatu. Jadi misterinya terkelupasnya sedikit demi sedikit gitu. Membangun rasa penasaran kita tuh bagus banget cara dia membangunnya. Jadi peringkat pertama di tahun 2025 buku terbaik adalah dari Jepang, Japanese Literatur, Haruki Murakami, yang judulnya Sukuru Tazaki Tanpa Warna dan Tahun Ziarahnya, 5/5 di Goodreads. Oke guys, jadi itu dia rekomendasi 7 buku terbaik versi aku di tahun 2025. Menurut aku kalian harus cobain baca, tapi ini kan tergantung selera lagi ya. Jadi semoga aja selera aku sesuai dengan kalian, dan semoga video ini ada manfaatnya lah. Semoga setelah nonton video ini kalian menemukan setidaknya di antara 7 itu satu buku favorit baru kalian. Karena aku suka banget 7 buku itu. Menurut aku itu buku yang sangat patut untuk dibaca di tahun 2026 kalau kamu belum pernah baca buku itu sebelumnya. Sampai sini aja video aku kali ini. Kalau suka dengan videonya jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di next video.